Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab mengamalkan puasa sunnah dengan subbab ketentuan puasa sunnah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari biasakan untuk berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah memahami makna dan juga jenis puasa sunnah. Pastinya kalian sudah mengetahui makna atau pengertian dari puasa sunnah. Kalau begitu, terlebih dahulu mari kita menjawab soal berikut. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Apakah A. Puasa yang wajib dilakukan setiap tahun? B. Puasa yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan? C. Puasa yang tidak wajib namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan? Atau D. Puasa yang dilakukan hanya pada hari Jumat? Kira-kira apa ya jawabannya yang tepat? Iya, betul sekali, yaitu C. Puasa yang tidak wajib namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita bahas jauh lebih dalam tentang ketentuan puasa sunnah dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan pelaksanaan puasa sunnah. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Puasa sunnah adalah puasa yang dilaksanakan oleh umat Islam bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan maupun sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berbagai jenis puasa sunnah, yaitu diantaranya yang pertama puasa Senin Kamis, kemudian yang kedua puasa Ayyamul Bid, yang ketiga puasa Daud, yang keempat puasa Syawal, dan yang kelima puasa hari Arafah atau puasa Asyura. Dalam buku Minhajul Muslimah karya Muhammad Syafi'i Masyhur, ada dua ketentuan puasa sunnah. Yang pertama adalah harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ketentuan pertama dimaksudkan agar orang berpuasa senantiasa ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, namun dalam niatnya hanya menginginkan agar tubuhnya menjadi ramping, lebih irit dalam hal pengeluaran, serta mendapatkan pujian dari orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah atas puasa yang telah dikerjakannya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ketentuan puasa yang kedua yang akan kita pelajari ialah harus dikerjakan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ketentuan puasa sunnah lainnya yaitu seseorang yang berpuasa sunnah diperbolehkan untuk membatalkan puasa atau meneruskannya tanpa akan memperoleh konsekuensi untuk dikodok atau diganti. Misalnya saja puasa sunnah tersebut dibatalkan karena ada tamu yang datang ke rumah, dan untuk menghormati tamu tersebut dengan menjamunya,
kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa kita. Namun, ada baiknya jika tidak ada uzur, tidak ada halangan yang mendesak, maka akan lebih baik untuk diteruskan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam ketentuannya, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan puasa sunnah, diantaranya yang pertama itu niat puasa sunnah. Puasa sunnah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, karena niat adalah bagian penting dalam setiap amal ibadah. Puasa sunnah agak berbeda dengan puasa wajib. Pada puasa wajib, niat harus dikerjakan pada malam hari, sedangkan puasa sunnah, niat boleh dikerjakan pada pagi hari, selama kita belum makan dan minum sejak terbit fajar. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua, makanan dan minuman. Seperti puasa wajib, kita juga dilarang makan dan minum selama puasa sunnah, kecuali jika kita mengalami pembatalan puasa karena sesuatu yang tidak sengaja, seperti sakit atau hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah tidak memiliki kewajiban khusus. Puasa sunnah tidak wajib dilakukan setiap hari. Meskipun demikian, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, karena ada banyak keutamaan di dalam menjalankan puasa sunnah itu. Berikut adalah tata cara pelaksanaan puasa sunnah yang baik dan benar. Yang pertama, sahur. Meskipun puasa sunnah disunnahkan untuk melaksanakan sahur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bersahurlah karena sesungguhnya pada sahur terdapat berkah. Kemudian yang kedua, berpuasa dari fajar hingga maghrib. Seperti puasa wajib, kita harus menahan diri dari makan dan minum dan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Yang ketiga, berbuka dengan yang sederhana. Disunnahkan untuk berbuka dengan kurma atau air putih, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, berdoa dan berzikir. Setiap waktu, baik saat sahur, berbuka, maupun selama berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita semakin berkualitas. Anak-anakku sekalian, ada banyak keutamaan dalam menjalankan puasa sunnah, yaitu yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan pahala yang besar. Setiap puasa sunnah yang kita laksanakan dengan ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar meskipun tidak wajib. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Selain manfaat spiritual, puasa sunnah juga dapat memberikan manfaat untuk kesehatan bagi tubuh kita. Demikianlah pembahasan mengenai ketentuan puasa sunnah. Semoga kita semua dapat memperbanyak puasa sunnah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu niatkan puasa dengan ikhlas dan melakukan dengan penuh semangat ya anak-anak. Jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.